Karena titik tersebut tidak segampang yang kita lihat juga kita pikirkan. Terus di sini tuh ada pertanyaan terakhir. Apa yang dapat dilakukan Dinda agar lebih percaya diri saat berbicara di depan umum? Jadi di sini aku mau ngasih jawaban tuh karena sesuai diri aku sendiri, jadi pas aku ya. Jadi menurut aku gimana kan caranya Dinda biar bisa percaya diri? Nih ya, rasa insecure itu dibangun dari diri sendiri gak sih? Ya nggak? Menurut kalian gitu gak? Karena nih, aku insecure nih sama Sabil tinggi, padahal diri aku juga udah sesempurna itu. Tapi kita lihat Sabil tuh lebih sempurna. Padahal kalau kita percaya diri ke diri sendiri, kita gak akan mungkin se-insecure itu sama Sabil. Jadi menurut aku kalau dia mau percaya diri sendiri itu dia harus nopang ke diri sendiri biar bisa percaya diri. Kayak aku bisa ini, aku bisa lebih dari mereka. Kayak positif aja ininya, pikirannya nggak usah iya aku lemah, aku kata mereka badan aku jelek, kata mereka outfit aku jelek. Padahal kita udah pakai baju sebagus mungkin yang ada di rumah. Mungkin itu presentasi dari kami dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan diskusinya. Kalau gitu kita lanjut aja kali ya, untuk kelompok berikutnya. Ada yang mau melutir? Keduluan sama yang belakang. Iya benar. Kelompok berapa tuh? Kelompok 3. Terima kasih buat kelompok 3. Oke, boleh maju ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dengan kasus 3, yaitu Fajar siswa kelas 10 SMA sering melihat konten motivasi belajar di TikTok yang menampilkan remaja dengan jadwal produktif, nilai sempurna, ikut banyak berprestasi. Menurut kalian, kenapa Fajar bisa merasa tertekan setelah melihat konten seperti itu? Nah, ini hasil diskusi kami ya. Karena Fajar itu terlalu menekankan diri. Jadi awalnya dia tuh termotivasi, tapi karena dia belum bisa mencukupkan dirinya pada konten tersebut, dibilang dia malas segala macam. Itu akibat konsumsi dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah, karena harus memaksakan diri sendiri seperti konten tersebut, Fajar belum mencoba hal yang sama. Jadi dia lebih suruh duluan sebelum mencoba hal tersebut. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana kebiasaan memberikan diri dengan standar orang lain di media sosial bisa mempengaruhi rasa kepercayaan diri? Terlalu fokus dengan orang lain, tidak mempunyai waktu untuk sendiri, membuat dirinya terus merasa kurang, karena setiap orang mempunyai kapasitas diri masing-masing dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Pertanyaan ketiga, menurut kalian apa yang bisa dilakukan Fajar agar tetap percaya diri dan tidak mudah cemas saat menggunakan media sosial? Nah, ini kan berdasarkan pertanyaan apa yang bisa dilakukan Fajar. Tapi aku mau menempatkan diri sendiri sebagai Fajar. Menurut aku bakal lakuin yang pertama itu ambillah waktu buat diri sendiri, take some rest untuk lebih mengenal diri. Kayak kalau misalkan aku nih awalnya tuh ngeliat berita, wah bagus nih, aku ngerasa kayak aku juga mau ngelakuin
ini. Tapi kayak kadang kalau terlalu dikonsumsi berlebihan, aku juga bakal ngerasa tertekan, kayak ngerasa kok aku nggak bisa ya, kayak kayak gitu deh komentar. Jadi kayak aku udah merasa terlalu kurang, jadi kayak ujung-ujungnya itu tuh ngasih energi negatif buat aku, dan aku merasa itu gak banget, aku nggak suka kayak gitu. Aku bakal ambil waktu buat istirahat, aku lebih mengenal diri sendiri. Terus yang kedua itu coba cari hobi lain yang lebih produktif, cari hal yang lebih lebih produktif lah, mengalihkan pikiran kalian dari hal-hal tersebut ya. Kayak hobi yang lebih produktif misalkan kayak hiking lah, terus di alam lah, sepak bola, olahraga yang lain dan lain-lain, atau belajar yang lain. Pokoknya tuh hindari hal sumber masalah itu. Yang ketiga kan ini agar tidak mudah cemas saat menggunakan media sosial. Ya, berarti dia tuh harus menjauhi inti masalahnya, jauhi media sosial buat sementara gak apa-apa, sampai diri kamu ngerasa lebih baik, ngerasa oke lah, kayak ngerasa wah aku udah ngerasa lebih baik nih, kayaknya aku bisa mulai buka media sosial lagi. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak gak bisa lah, ini aku ternyata udah gak suka sama hal ini, jangan terlalu memaksakan diri lah intinya. Bener? Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, kita punya jago nih dari nomor 3. Siapa yang teman-teman nomor 3?